سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق الله على نبي الكريم. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini di majlis yang dimuliakan Allah, di Sayyidul Ayyam, di hari yang terbaik, kemudian di bulan suci Ramadan yang kedua, semoga Allah terima semua amal kebaikan kita dan Allah ampunkan setiap dosa dan kesalahan. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pertama di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, setiap ba'da subuh di hari Jumat. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan istiqamah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mulai dengan satu hadis Nabi, hadis yang masyhur, hadis yang dikenal. Hadis ini bukan hanya dikenal di kalangan para ulama, tapi hadis ini juga dikenal di masyarakat awam. Bahkan di antara kita ada yang sudah menghafal ini hadis. Tapi lucunya, sampai di tengah-tengah masyarakat hadis ini berubah-ubah artinya. Apa hadisnya? Hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada malaikat Jibril berdoa, kemudian doa itu diaminkan oleh Rasulullah. Sampai di tengah masyarakat macam-macam arti hadisnya kita dengar. Ada sebagian masyarakat mengatakan, Pak Ustadz, malaikat Jibril berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Pernah dengar hadis ini? Ada lagi yang kita dengar, Pak Ustadz, malaikat Jibril berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Ada lagi yang kita dengar, Pak Ustadz, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang dengan orang lain saling memaafkan. Artinya bagus. Tapi terkait dengan hadis doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, itu para ulama hadis sepakat tidak ditemukan dalam kitab hadis. Jadi status hadisnya maudhu, palsu. Jadi mulai sekarang jangan diriwayatkan lagi. Lantas yang mana hadisnya yang terkait dengan doa malaikat Jibril itu? Ada 4 jalur periwayatan. Salah satunya akan kita baca pada subuh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan, "Hai sahabat, dekat mimbar." Seluruh sahabat itu mendekati mimbar Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan, falamma artaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama. Jadi Nabi itu punya mimbar Nabi itu ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kalau kita pergi umroh masuk ke Nabawi, ada raudhah antara makam Nabi dengan mimbar Nabi, raudhah. Mimbar Nabi itu ada tangga 1, tangga 2, tangga 3.
Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat menyaksikan semua apa yang terjadi. Apa kata sahabat saking herannya? Kata sahabat, laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat, sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Apa kata Rasulullah? Qala inna Jibril alaihissalam aradali. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbarku, malaikat Jibril berdiri di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Sampai di sini sanadnya sama. Lantas apa doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah? Yang akan kita bahas dalam 4 kali pertemuan selama bulan suci Ramadan setiap ba'da subuh Jumat. Apa doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama doanya adalah, ada yang mengatakan ba'uda, ada yang mengatakan bu'da. Ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka orang-orang yang ketemu Ramadan, jumpa Ramadan, ketemu umurnya panjang sampai pada Ramadan, ikut tarawih, ikut witir, ikut sahur, panjang umurnya sampai pada Ramadan. Falam yukfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka. Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa orang yang ketemu pada Ramadan bulan ampunan tapi dia tidak mendapatkan ampunan? Sebagian para ulama mengatakan penyebabnya adalah orang itu berbuat dosa di luar Ramadan, sampai pada Ramadan ini dosa itu masih mereka kerjakan. Falam yukfar lahu. Mereka takkan mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah pertemukan, panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan. Paling tidak ketika Ramadan ini datang kepada kita, setiap dosa-dosa yang kita kerjakan sebelum Ramadan sudah hilang, atau paling tidak sudah mulai berkurang ketika Ramadan ini masuk dalam kehidupan ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Ramadan ini penuh keberkahan. Tidak ada satu ayat dalam Quran Allah menggunakan bahasa yang sangat indah. Tidak ada satu ayat dalam Quran Allah menggunakan bahasa yang sangat khas, bahasa yang sangat unik, kecuali Allah menggunakan bahasanya ketika ayat berpuasa. Bapak Ibu boleh cross check. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Mana bahasa yang khas yang digunakan oleh Allah, bahasa yang unik? Allah menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah tidak menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk salat. Allah tidak gunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk umroh dan haji. Allah tidak gunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk infak dan sedekah. Tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum khusus ayat puasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini para ulama mengatakan seolah-olah Allah ingin nak memberikan gambaran kepada kita bahwa puasa dan awak kerojon hari ini bukan kita saja berpuasa. Orang-orang dahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Makanya Allah menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa saja mereka? Para nabi, para rasul. Boleh cek Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir
124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi. Hampir sebagian besar semua nabi dan rasul itu puasa. Makanya Allah menggunakan kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Adam puasa. Bila puasa Nabi Adam 2 kali dalam 1 bulan. Puasa pertama puasa dalam bahasa puasa pada bulan terang. Yang kedua namanya puasa pada bulan gelap. Puasa Nabi Adam pada bulan terang ditandai tanggal 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Itu yang di kalender kita namanya Ayyamul Bid, itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua puasa tanggal bulan gelap 28, 29, 30, tidak masyhur. Dinamakan dengan puasa Ayyamul Sud. Nuh alaihissalam berpuasa. Berapa lama Nabi Nuh berpuasa? 1 tahun, 365 hari. Daud alaihissalam berpuasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai Nabi Daud diwafatkan. Musa alaihissalam berpuasa. Kapan Musa berpuasa? Ketika Nabi Musa diperintahkan mengambil Taurat di semenanjung Sinai, di Bukit Tursina. Allah perintahkan Nabi Musa puasa 30 hari, kemudian disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Ibrahim alaihissalam berpuasa. Apalagi Isa alaihissalam berpuasa. Ayub alaihissalam berpuasa. Yunus alaihissalam berpuasa. Maka puasa yang dikerjakan oleh kita hari ini, orang-orang dahulu telah mengerjakannya. Makanya Allah menggunakan kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sekarang kita lihat salah satu nabi yang melaksanakan puasa. Jadi 124.000 nabi dan rasul itu sebagian besar mereka itu semuanya berpuasa. Siapa saja nabi yang berpuasa? Di subuh ini kita akan bahas satu kisah nabi yang juga berpuasa. Tapi berbeda tentu puasa kita dengan puasa Ramadan hari ini. Tapi dia berpuasa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebelum kita mulai, kita akan lihat nabi yang berpuasa. Saya terangkan pada kita bersama, puasa itu bukan bahasa Quran. Puasa itu bukan bahasa Arab. Apalagi bahasa Pariaman, itu tidak ada kaitannya. Bahasa Ocu tidak ada. Puasa itu bahasa Sanskerta. Mohon maaf, Islam tidak pernah mengenal istilah puasa. Quran tidak pernah mengenal istilah puasa. Dalam Quran itu as-saum as-siyam fil lughatil al-imsak, menahan. Tidak ada puasa. Puasa itu diambil dari bahasa Sanskerta. Sanskerta itu mohon maaf, di Indonesia dulu ada namanya agama Hindu kuno. Hindu kuno itu kalau mati mulia menurut ajaran agama Hindu kuno, mati dengan cara muksoh. Muksoh itu badannya mengecil, hilang. Itu namanya muksoh. Makanya kalau Bapak Ibu ke Jogja, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ketemu dengan produk jenglot, jenglot itu produk muksoh gagal. Badannya mengecil, hilang. Itu namanya muksoh. Muksoh itu hanya didapat menurut ajaran agama Hindu kuno, hanya dengan melaksanakan 3 amalan. Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Amalan itu dalam agama Hindu kuno diberi nama upawasa, diadopsi ke Indonesia menjadi puasa. Makanya jangan heran, puasa ini bahasa Sanskerta. Maka saya katakan, kita tidak menggunakan istilah kita pakai sehari-hari puasa saja. Maka siapa saja para nabi yang berpuasa? Salah satunya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus ini juga nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Kita akan lihat. Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi salah satu dari keturunan Bani Israel. Jadi jangan heran Pak, Bani Israel kok nabinya banyak. Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada Bani Israel, yang nikmat itu tidak pernah kami berikan kepada kaum sebelum mereka. Salah satu nikmat itu adalah kami utus nabi di tengah-tengah mereka itu banyak. Tidak cukup 1, 2 nabi untuk Bani Israel itu 3 boleh. 13. Nabinya bukan kaleng-kaleng. Nabinya nabi hebat-hebat. Ada Musa diberikan Taurat.
Tongkat dipukul jadi ular, dipukul ke lautan jadi jalan. Bani Israel, ada Isa diberikan Injil, bisa menghidupkan yang mati. Bani Israel. Ada Daud diberikan Zabur, bisa melunakkan besi. Bani Israel. Ada Sulaiman, bisa memerintahkan jin dan mengerti bahasa binatang. Bani Israel. Maka saya katakan Bani Israel ini bukan Nabi kaleng-kaleng. Justru yang lebih hebat lagi Pak, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, sampai Nabi di Masjidil Aqsa, kemudian naik Nabi ke Sidratil Muntaha. Sebelum sampai ke Sidratil Muntaha, bukankah Nabi melewati 7 lapis langit? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di 7 lapis langit ini Allah pertemukan Nabi dengan 8 orang Nabi dan Rasul. Langit pertama bertemu Adam, langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Yusuf, langit keempat bertemu dengan Idris, langit kelima bertemu dengan Harun, langit keenam bertemu dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim. Di antara 8 nabi ini sebagian besar nabi Bani Israel. Jadi jangan heran, makanya Bani Israel ini luar biasa, nabinya banyak. Jadi kalau ada, saya sampaikan pada Bapak Ibu, kalau ada satu kaum Melayu, Minang atau Jawa diutus oleh Allah Nabi ke atas mereka lebih dari 1, lebih dari 2, itu kira-kira apa pendapat apa dengan kaum itu? Mada. Kalau bahasa orang Minang, kuci yang aye. Kalau bahasa orang Pariaman, manti kociri parangainya. Maka tidak cukup 1 Pak, 13 Nabi diutus oleh Allah. Maka kita bersyukur Nabi kita hanya 1. Tapi Bani Israel diutus oleh Allah 13 Nabi. Turun 1 tidak selesai, turun 1 lagi tidak selesai, turun 1 lagi. Salah satunya adalah Yunus alaihissalam. Yunus punya gelar. Gelar Nabi Yunus ini banyak. Yang pertama ada mengatakan gelar ini wazunnuni. Zunnun maknanya kata ulama bapaknya ikan paus, atau disebut dengan manusia yang selamat dari perut ikan paus. Yang kedua gelar Nabi Yunus ini Sahibul Hud, sahabat ikan besar. Yunus diutus oleh Allah di satu kaum, nama kaum itu daerahnya Nainawa. Nainawa itu daerah Irak Selatan. Ada yang lah sampai ke situ? Ada yang lah sampai? Nah, sobu juga enggak. Nainawa itu daerah Irak Selatan. Kampung itu namanya Nainawa. Yunus ini berbeda dengan nabi yang lain. Di mana letak bedanya Pak Ustadz? Maaf. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, Allah tidak pernah menentukan jumlah kaumnya. Tidak ada. Musa diutus tidak tahu jumlah kaumnya. Idris diutus tidak tahu jumlah kaumnya. Ibrahim diutus tidak tahu jumlah kaumnya. Apalagi? Isa diutus tidak tahu jumlah kaumnya. Nabi Muhammad saja tidak tahu jumlah kaumnya. Tapi Yunus alaihissalam Allah menyebut jumlah kaumnya. Apa kata Allah? Wa arsalnahu, kami turunkan Yunus alaihissalam kepada kaumnya. Berapa jumlah kaumnya? Mi'ati alfi au yazidun, kepada kaumnya jumlahnya 100.000 orang. Mi'ati alfi au yazidun, atau lebih. Jadi kaum Nabi Yunus itu 100.000 orang. 100.000 itu bukan piti Pak, kapal orang. 100.000 kaum Nabi Yunus. Hebatnya sunnah dakwah para nabi itu, setiap nabi diutus itu ada yang suka, ada tidak suka, ada yang menerima, ada yang menolak. Ibrahim diutus, ada yang menerima, ada yang menolak. Musa diutus, ada yang menerima, ada yang menolak. Baginda Nabi Muhammad diutus, ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi untuk Nabi Yunus ini tidak satu pun di antara kaumnya yang menerima dakwah Nabi Yunus. Coba bayangkan Pak, satu pun tidak ada yang menerima. Saya mikir-mikir semalam, jangan-jangan umat Nabi Yunus ini orang awak kok Pak. Hah? Pakai ilmu basinya, basi banak, basi pakak aja kerajaannya. Satu pun tidak ada yang menerima. Nuh 83 orang beriman, ada yang menerima. Tapi kaum Nabi Yunus, satu pun kaumnya tidak ada yang beriman pada Yunus. Maka mulailah Nabi Yunus berdakwah. Dakwah Nabi Yunus 3 jilid. Kita hanya boleh mencontoh 2 jilid. 1 jilid tak boleh. Apa dakwah yang pertama? Qul la ilaha illallah tuflihun. Ajak manusia pada Allah. Nabi Yunus berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kaum Nainawa, berimanlah kalian kepada Allah.
Tapi memang kaumnya tu basi banak, basi pakak, yang tidak ada satu pun yang mau beriman. Santai saja. Gagal dakwah yang pertama, masuk dakwah jilid 2. Apa dakwah jilid 2? Dakwah diikuti ancaman. Jadi diikuti ancaman. Kalau sudah dakwah pertama tidak jebol, maka sunnah dakwah kedua itu diikuti ancaman. Dan ini bukan Yunus saja, Nabi kita juga sama. Ketika dakwah dengan orang-orang Mekah tak diterima, akhirnya Nabi kedua dakwah dengan ancaman. Kapan? Ketika Nabi berada di Bukit Sofa, dikumpulkan semua kaum kerabatnya, orang-orang kota Mekah di bawah Bukit Sofa. Apa kata Nabi kita? Wahai penduduk Mekah, kalau ku kabarkan kepada kalian ada orang di sebelah bukit sana yang akan mau membunuh kalian, apakah kalian percaya? Apa kata orang Mekah termasuk Abu Lahab? Ya Muhammad, engkau tu al-amin, orang yang dapat dipercaya. Engkaulah satu-satunya manusia yang dilahirkan di kota Mekah ini. Mulai lahir sampai sekarang, engkaulah manusia yang tidak pernah berbohong. Itu Nabi kita, Pak, tidak pernah berbohong. Beda sama awak. Awak sembahyang 5 waktu tiap hari manduto jo. Nabi kita tuh manusia tidak pernah bohong. Coba bayangkan apa kata Nabi kita? Kalau begitu berimanlah kalian kepada Allah, jika tidak akan datang azab dari akhirat kepada kalian. Mulai diikuti ancaman. Yunus pun sama. Wahai kaumku Nainawa, berimanlah kalian kepada Allah, jika tidak akan datang azab kepada kalian. Tapi memang orang awak masih banak, masih pakak juga rajonya. Santai saja kaumnya. Maka gagal dakwah jilid 2. Masuklah dakwah jilid 3. Apa dakwah jilid 3? Ini hanya Nabi, kita tidak boleh. Yunus menggunakan interval waktu. Apa katanya? Dakwah jilid 1. Wahai kaumku, berimanlah kepada Allah. Dakwah jilid 2. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, akan datang azab kepada kalian. Dakwah jilid 3. Dalam 3 hari kok azab itu akan turun. Kau tidak boleh dah, Pak. Ini khusus para Nabi. Kalau awak boleh dakwah model itu meleset, beko kacau awak. Ini Nabi saja. Dalam 3 hari azab itu akan turun kepada kalian. Katakanlah hari ini hari Jumat. Katakanlah Nabi Yunus alaihissalam dah, Masya Allah. Baru dakwah keramik baru. Kata Bang Ambil, itu orang awak, Pak. Bantu soleh. Duduk lagi, tenang saja, tidak apa-apa, Masya Allah. Nah, keramik memuai pecah. Ya, tak apa-apa, nanti diganti oleh pengurus Allah. Jadi Masya Allah. Dah, kita bisa lanjutkan? Lanjutkan, tawajuh saja, tidak apa-apa. Kalau memang segala sesuatu itu memang takdir Allah. Jadi apa yang terjadi itu memang sudah diputuskan Allah. Kita sudah siap-siap semuanya apa yang terjadi. Baik, kita lanjutkan. Apalagi kita di Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Ramadan pula lagi, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dakwah jilid 3. Dakwah jilid 3 ni kaumnya pun tak beriman kepada Allah. Diberikan interval waktu. Dalam 3 hari azab itu akan turun. Katakanlah Nabi Yunus ngomongnya hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Jumat ditengok oleh Nabi Yunus langit. Kenapa Nabi Yunus ingin tengok? Sudah adakah tanda-tanda azab? Tidak ada. Langit cerah. Jadi azab itu punya tanda-tanda. Sama dengan polisi. Kalau polisi ada tanda-tandanya, minimal pakai baju seragam. Kalau tidak ada baju seragam, ada KTA, ada NRP. Kalau pegawai negeri ada baju kopri. Kalau tidak ada koprinya, minimal ada NIP, NIP namanya. Orang beranak ada tandanya, buka 1, buka 2, buka 3, ada tandanya. Jadi azab itu ada tanda, tapi tidak nampak tandanya hari Jumat itu.
Hari Sabtu pagi ditengok langit balik, ndak jo nampak dah. Nabi Yunus mulai kesal. Pertama dengan siapa dia kesal? Dengan kaumnya. Yang kedua dia kesal dengan Allah. Kenapa? Kalau sempat 3 hari ku azab ndak turun, hancur reputasi kenabian. Ku berbahaya nih Pak. Sama dengan jamaah saya, Ustaz, rumah saya kemalingan Ustaz. Honda hilang, emas hilang, uang hilang. Kira-kira apa langkah? Saya bilang langkahnya, bapak, ibu, semua keluarga ambil wudhu, solat 2 rakaat, solat taubat. Minta ampun pada Allah. Kenapa minta ampun Ustaz? Jangan-jangan ada harta orang lain yang ibu belum keluarkan, dengan cara seperti ini Allah mengambilnya. Tadi aku tanya ke Ustaz Sabalah, Ustaz katanya disuruh ambo baca Yasin sampai 41. Saya tidak sarankan ibu mau baca Yasin 41. Saya tidak sarankan, tidak melarang dan tidak menyarankan. Kenapa? Iyo kalau ibu baca Yasin sampai 41 malingnya tertangkap. Kalau ibu baca Yasin sampai 41 malingnya tidak tertangkap, rusak reputasi surah Yasin. Makanya saya tidak mau menyarankan, tidak mau melarang. Maka saya katakan Yunus mempertaruhkan reputasi kenabiannya. Kalau seandainya azab tidak turun, hancurlah reputasi kenabian. Nah Yunus mulai kesal. Kesal dengan kaumnya, kesal dengan Allah. Di hari yang ketiga, Ahad pagi, ditengoknya langit, ndak jo hado. Akhirnya Nabi Yunus marah. Itu yang dikatakan Allah dalam Quran. Wa dhannuni. Dan begitu juga dengan Yunus alaihissalam. Izzahaba mughadiba. Dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dia tinggalkan kaumnya sporing. Jadi sporing kok Nabi dulu sporing juga. Cabut. Dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Cabut. Kaum Nabi Yunus di tengah hari berkumpul. Apa katanya? Coba lihat langit. Langit sudah mulai hitam. Petir sudah mulai berseliweran. Kata kaumnya, patang Yunus mengecehan dalam 3 hari azab turun. Kini hari yang ketiga. Jangan-jangan yang disabui Yunus itu batu. Kata yang lain, kalau begitu sebelum terlambat, mari kita cari Yunus. Pergilah mereka 100.000 orang tadi ke rumah Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang terjadi? Rumah Nabi Yunus kosong. Nabi Yunus sudah pergi. Makin yakinlah mereka azab pasti akan turun. Kalau nabinya masih di rumah, tidak mungkin azab turun. Kalau nabinya sudah pergi, pasti azab turun. Maka kaum Nabi Yunus berkumpul, semuanya menangis. Berpisah laki-laki dan perempuan. Mereka bawa hewan ternak, kambing, unta. Mereka pisahkan unta betina dengan unta jantan. Mereka pisahkan anak kambing dari induknya. Kata ulama, pecahlah tangisan kaum Nabi Yunus ketika itu. Dia menangis kepada Allah, meminta ampun kepada Tuhannya Yunus. Ini yang dikatakan oleh Allah. Ampunan itu Allah berikan kepada umatnya Nabi Yunus. Allah ceritakan dalam Quran, tidak ada satu kampung yang kami turunkan azab ke atas mereka, kemudian mereka beriman, iman itu bermanfaat buat mereka, kecuali kampungnya Yunus alaihissalam. Azab mau turun, dia bertaubat, azab ini dihilangkan oleh Allah. Hebatnya kaum Nabi Yunus beriman, nabinya lari. Coba bayangkan Pak, Yunus kan tidak tahu keadaan kaumnya, sporing, cabut. Sebagian ulama mengatakan Nabi Yunus ini menaiki sebuah kapal penumpang. Sebagian lagi mengatakan kapal pedagang. Apapun bentuknya, yang penting naik kapal, jangan banyak tanya. Naiklah kapal Nabi Yunus. Ada mitos ketika itu, mitos. Pada zaman Nainawa, kalau ada orang menyeberangi lautan, menghadapi gelombang yang tidak wajar, itu menandakan ada orang bermasalah dalam kapal itu. Obatnya cuma satu, lempar dari atas kapal. Maka ketika di tengah lautan kapal bergelombang-gelombang tinggi menghadang kapal, kata kapten kapal, ini ada orang bermasalah. Kata yang lain, itu Yunus, lemparkan saja Yunus dari atas kapal. Kata yang lain, tidak usah dilemparkan dulu, Yunusnya di kampung ini orang baik, biar lebih adil, diundi saja. Dimasukkanlah nama-nama ABK, masukkan dalam botol, dikocok. Kocok pertama keluar nama Yunus. Kocok kedua Yunus lo balik. Kocok ketiga Yunus lo balik. 3 kali dikocok, nama Yunus keluar, Yunus menangis. Itu hati para nabi Pak. Yunus ni sensitif. 3 kali dikocok, keluar nama Yunus. Yunus mulai sadar, ini teguran dari Allah. Yunus mulai sadar, ini teguran dari Allah. Itu hati para nabi itu sensitif.
Ndak sama jo awak dah Pak. Awak main julo-julo, kocok pertama keluar nama awak. Kocok kedua nama awak lo balik. Kocok ketiga nama awak lo balik. Apa kecil awak? Inilah rezeki anak soleh Ustaz. Bongak awak. Yunus tu sensitif dia. Kalau 3 kali dikucuk keluar namanya, dia mulai sadar ini teguran dari Allah. Yunus tahu Allah marah, marah. Allah murka, murka. Apa yang membuat Allah marah? 1, Yunus meninggalkan kaumnya. 2, Yunus meninggalkan medan dakwah. Dulu para nabi kalau ingin meninggalkan kaumnya dapat izin dulu dari Allah. Nabi Lut, kaumnya kaum Sodom. Apa kata Allah? Lut, subuh besok aku akan hancurkan Sodom. Kau ajak anak istrimu sebelum fajar keluar dari Sodom ini. Pergilah Lut. Sambil berjalan bawa anak istrinya. Apa kata Allah? Lut, jalan terus, jangan kau lihat ke belakang. Aku akan hancurkan kampung Sodom ini. Anak dan istrinya melihat ke belakang. Anak dan istrinya pun dihancurkan oleh Allah. Lut meninggalkan kaumnya diperintahkan oleh Allah. Tapi Yunus tidak ada izin dari Allah. Tidak ada perintah dari Allah. Allah marah. Yunus meninggalkan medan dakwah. Allah marah, Allah murka. Sama dengan awak kini Pak. Masjid ini medan dakwah kita. Jadi kalau bapak-bapak tidak suka dengan pengurus masjid, tidak usah sembahyang pindah masjid. Ya lah. Iku ditangkok di ikan paus bego. Iya, iku banci ke pengurus sembahyang ke Masjid Al Jihad. Tidak lama tu Pak. 2 bulan ya, bulan ketiga tangkok di ikan paus lah. Makanya kalau tidak suka dengan pengurus, terambik lah. Masbuk, mabuk, assalamualaikum, pulang lah. Tapi jangan pindah masjid. Tidak suka pengurus pindah ke masjid sebelah. Apa mati di siku di sembayangan? Bukan masjid sebelah. Maka saya katakan Yunus ini meninggalkan medan dakwah. Dia tinggalkan medan dakwahnya. Allah marah, marah. Allah murka, murka. Tapi maaf, marahnya sang kekasih dengan kekasih. Marahnya sang kekasih dengan orang yang dicintai. Marah-marah sayang. Bongi-bongi cinta. Apa bahasa yang paling lomak tu? Benci tapi rindu. Ibarat lagu, pergi aku sakit, bertahan aku sulit. Marah-marah sayang. Mohon maaf, ambo punya anak 3 orang. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga yang perempuan paling ketek. Yang paling ketek kelas 1 SD. Di antara ketiga aku ambo sayang sama ketiga aku, tapi yang paling sayang yang paling ketek. Karena yang paling keteknya pandai menjaga hati ambo. Pulang kerojo, ambil sepatu, abi capek, lolo awak diurik kepala. Kasih minyak telon, agak berlebih sayang ambo kinyo seketek. Tadi pagi di pocan piring 3 orangnya. Marah sayang. Seperti itu Allah. Allah marah dengan Yunus, marah. Allah murka. Tapi marahnya marah sayang. Makanya para ulama dulu kalau dia berdoa enak. Tapi untuk lama banyak kita tidak usah pakai doa itu. Apa doa para ulama kita dahulu? La taj'al sayyiati minal ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan kami kesalahan orang-orang yang kau cintai. Salah tapi kau cinta. Allah marah dengan Yunus, marah. Tapi maaf, marah sayang. Dari mana letak marah sayangnya? Mohon maaf. Ketika Nabi Yunus dikeluarkan namanya 3 kali. Maka keluarlah nama Nabi Yunus. Kemudian Yunus dilempar dari atas kapal. Siapa yang mengeluarkan nama Nabi Yunus? Allah. Siapa yang men-setting bahwa Nabi Yunus akan dilempar dari atas kapal? Allah. Ketika Nabi Yunus lempar di atas kapal, apa kata Allah? Hud, wahai ikan besar. Nun, wahai ikan paus. Sebentar lagi kekasihku dari atas kapal akan dilempar, kata Allah. Kata Allah, wahai ikan paus, wahai ikan besar, sebentar lagi kekasihku akan dilempar dari atas kapal. Ketika dia dilempar nanti, sebelum tersentuh kulitnya dengan air laut, kau tangkap, kau telan itu kekasihku. Tapi ingat, jangan kau sobek dagingnya dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Coba bayangkan, marah-marah sayang. Telan itu kekasihku, tapi ingat, jangan kau sobek dagingnya dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Sama je awak anak awak menciloknya, tangkuklah Pak Polisi, tapi jangan dia puan-puan, tangkuk je lah dulu. Bongi-bongi sayang. Kata Allah, telan itu kekasihku, tapi ingat, jangan kau sobek dagingnya dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Maka dilempar Nabi Yunus, ditangkap oleh ikan paus yang sangat besar. Kata sebagian para ulama, ikan paus itu bukan 1, 2. Nabi Yunus dilempar, ditangkap oleh ikan paus. Ikan paus siek kok ditangkap oleh ikan paus siek leh.
Bayangkan, makanya Allah mengatakan zulman, zalama yazlimu zulman. Kegelapan di dalam kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan di waktu malam. Dalam perut ikan, kira-kira dalam perut ikan itu lapang atau sempit? Dari mana Bapak tahu? Itu bukan ikan lele. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Selama dalam perut ikan itulah Nabi Yunus mulai mengakui kesalahannya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa, berzikir, dan zikir itu sampai hari ini kita jadikan zikir pagi dan petang kita. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu? Sebagian ulama mengatakan 3 hari, sebagian lagi mengatakan 7 hari 7 malam, sebagian lagi mengatakan 40 hari 40 malam. Selama dalam perut ikan itulah Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Setelah Nabi Yunus melakukan ritual itu, apa yang Allah katakan dalam Quran? Fastajabna lahu, kami kabulkan keinginan Yunus alaihissalam, wa najjaynahu minal gham. Kami keluarkan Yunus dari kedukaan, kami keluarkan Yunus dari kesedihan. Kenapa Allah menggunakan kata gham? Kenapa Allah tidak menggunakan kata hud atau nun? Wa najjaynahu minal hud, kami selamatkan Yunus dari perut ikan besar. Wa najjaynahu minal nun, kami selamatkan Yunus daripada perut ikan paus. Kenapa Allah menggunakan kata wa najjaynahu minal gham? Kami selamatkan Yunus dari kedukaan. Karena dalam perut ikan itu sempit, lelah, panas, capek, resah, gelisah. Makanya Allah menggunakan wa najjaynahu minal gham. Gham itu beda, ghammun itu beda dengan ghamama, Pak. Kalau ghamama beda dengan ghammun. Kalau ghamama kisah Nabi Musa. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan awan yang sangat tebal, awan putih menaungi Nabi Musa. Maaf, awan putih yang menyejukkan. Kalau ada siang hari angin pane, tahu-tahu lewat awan putih tebal, di bawahnya dingin atau tidak? Dingin. Itu namanya ghamama. Makanya kalau orang umroh pasti akan berkunjung ke ziarah dalam Masjid Nabawi, Masjid Ghamamah. Kalau ghammun itu awan hitam yang menakutkan, datangnya sebelum hujan lobek potui kile. Menakutkan, namanya ghammun. Makanya Allah katakan, wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan Yunus dari kedukaan, dari kesedihan, dari segala bentuk campur aduk dalam hati Nabi Yunus alaihissalam. Kami selamatkan Yunus alaihissalam. Ini pelajaran buat kita, Pak. Ulama ingin menjelaskan ini pelajaran buat kita. Kalau nanti di rumah tangga kita punya masalah, masalah itu menyesakkan dada, menyempitkan hati, meneteskan air mata. Masalah kita bukan dimakan ikan paus, tapi rasanya sama, menyesakkan dada, menyempitkan hati, meneteskan air mata. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, baca doa yang dibaca oleh Yunus alaihissalam. Kalau kalian baca doa yang dibaca oleh Yunus alaihissalam dengan sikap hati yang sama, lahir yang sama, batin yang sama, fastajabna lahu, pasti kami akan selesaikan masalah kalian. Fastajabna lahu. Makanya baca doa Nabi Yunus. Karena kata ulama, doa Nabi Yunus ini mengandung 3 hal. 1, la ilaha illa anta. Ini kalimat tauhid. Tidak ada tempat kami bergantung, tidak ada tempat kami meminta, tidak ada tempat kami mengadukan segala urusan, tidak ada tempat kami mengadukan semua masalah. La ilaha illa anta. Engkau tempat kami bergantung, ya Allah. Subhanaka. Ini kalimat pensucian. Maha suci Engkau, ya Allah. Engkau bisa menyelesaikan masalah kami. Engkau bisa memberikan jalan keluar buat hidup kami. Engkau punya cara di luar otak kami. Engkau punya jalan keluar di luar batas pemikiran kami. Subhanaka, maha pesucian. Inni kuntu minaz zalimin. Ini kalimat pengakuan. Aku, ya Allah, kami banyak dosa, banyak berbuat dosa, ya Allah. Kalau kalian baca doa ini sama dengan sikap hati dan batin Nabi Yunus alaihissalam, fastajabna lahu, pasti Allah akan selesaikan setiap masalah kalian. Makanya Allah ingin ajarkan itu kepada kita. Makanya saya minta buat kita bersama, mohon maaf, apalagi kita dengan ketemu Ramadan, tidak ada doa orang yang keluar dari mulut orang berpuasa yang tidak dikabulkan Allah.
Tidak ada doa yang keluar dari mulut orang yang berpuasa yang tidak dikabulkan Allah. Makanya selama Ramadan ini, habis suruh doa, habis duha doa, habis baca Quran doa, habis tarawih doa. Kenapa? Karena tidak ada doa orang yang berpuasa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Maka mulai sekarang istiqomahkan, perbanyak berdoa di bulan suci Ramadan, terutama ketika ibu berpuasa. Apapun masalahnya, maka dikatakan Ramadan ini bulan untuk menyelesaikan setiap masalah. Apa masalah yang tidak bisa selesai dengan Ramadan nih, Pak? Apa masalah yang tidak selesai? Selesai semuanya. Ada masalah dengan anak, doa. Ada masalah dengan istri, doa. Ada masalah di rumah tangga, doa. Ada masalah dengan suami istri, doa. Doa. Makanya mohon maaf. Kita punya istri, saya punya istri, Pak. Maaf, jadwal saya 1 hari ceramah 9, Pak, di luar Ramadan. Kalau hari-hari biasa 6 sampai 7, 5, 6, 7, 1 hari. Jangan dibayangkan amplopnya, Pak. Tidak usah dibayangkan. Karena mohon maaf, saya ceramah tidak pernah mikirkan amplop. Demi Allah. Saya tidak pernah mikirkan amplop. Karena amplop lah dipikirkan oleh pengurus masjid. Aku tidak pernah mikir-mikirkan. Cik nerimo, jawab apa lah pikir-pikir lah. Makanya mohon maaf, ada masalah. Saya ceramah 9 kali paling banyak 1 hari, 6 kali paling sedikit. Maaf, tapi ketika bini ambo bermasalah di rumah, ambo tidak pandai menceramai bini ambo. Kenapa? Bini awak, aku pak sama je ibu-ibu bini awak. Aku muncungnya sama-sama berciri. Cik kata awak, dua kata inyo. Makanya kalau bapak punya istri bermasalah di rumah, jangan sok-sok berceramah sampaikan hadis, tidak masuk di bini awak tu, Pak. Makanya kalau istri kita bermasalah, hatinya keras, mulutnya kasar, tidak usah ceramah. Ambil sejadah, ambil solat, puasa, doa. Kue-kuean doa tu ke telingonya segitu. Ya Allah, ampuni dosa istriku, ya Allah. Begitu kasar mulutnya, ya Allah. Begitu keras hatinya, lembutkan mulutnya, lembutkan hatinya, ya Allah. Kalau sudah lembut, dudukkan dia di sisiku. Kalau masih keras, jemput dia di sisimu, ya Allah. Salah saya. Karena doa ini senjata orang beriman. Kalau orang beriman sudah mengangkat tangan, aras mana yang tidak akan bergetar? Itu kan enggak. Kita hari ini lupa dengan senjata kita. Selalu saya sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung keluar. Tidak sompok doa. Makanya senjata orang beriman ini doa. Apalagi di Ramadan, doa lah, Bu. Semua masalah pasti akan diselesaikan. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Terakhir, kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu-minggu yang akan datang. Sebelum saya tutup, saya berikan pesan buat kita bersama. Demi Allah, dunia ini indah, tapi kita yang mengotorinya. Dunia ini lapang, tapi kita yang menyempitkannya. Dunia ini tidak sulit, tapi kita yang menyulitkannya. Cara pandang dan berpikir kita hari ini yang sangat sulit. Makanya oleh karena itu saya minta pada kita bersama, saya tanya pada ibu-ibu, mana yang lebih penting, makan atau beli rumah? Makan atau beli rumah? Makan. Mana yang lebih penting, makan atau beli mobil? Kalau seandainya ibu tidak punya rumah, kira-kira masih bisa hidup atau tidak? Kalau ibu tak punya mobil, masih bisa hidup atau tidak? Kalau ibu tak makan-makan, bisa hidup atau tidak? Kenapa kita bodoh? Bersyukur nunggu punya rumah, bersyukur nunggu punya mobil, bersyukur nunggu lulus P3K. Kenapa kita tidak bersyukur ketika kita masih bisa makan? Kita ini berpikirnya rumit, Pak. Ibu nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz, datang ke rumah. Kenapa? Syukuran anak saya paling kecil lulus P3K, nomor 2 naik rumah baru. Nunggu rumah baru bersyukur. Berani tidak Bapak Ibu ngundang saya? Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, bisa datang malam ke Ustaz. Apa acara? Syukuran kami di rumah. Syukuran apa Pak? Alhamdulillah kami sekeluarga masih bisa makan. Kita ini repot Pak. Bersyukur tuh nunggu punya mobil. Kenapa kita tidak bersyukur ketika kita masih bisa makan? Sekarang mau tanya ke Ustaz, Ustaz, apa definisi makan lomak? Makan lomak bahasa Awak, makan enak bahasa Indonesia, makan lama bahasa Minang. Hah? Makan ketika lapar tuh dia. Hari ini orang buat definisi makan enak tuh repot kepalanya. Makan enak tuh makan sesuai selero. Sempode bawang kepala tapa. Ditambah gulai pucuk ubi, tambah jori yang berkelambaan. Ditambah obui lado mata. Obui pucuk ubi, ditambah rondang tolu, ditambah lo ayam kampung mudo, ayam bumbu. Menu-menu seperti itu hanya ada di Sinar Kampar. Datang pengurus, Pak Ustadz, malam besok kami pengurus semuanya buka bersama di Sinar Kampar, cari makan lomak. Pergilah pengurus Masjid Al-Munawarah nih, sampai ke sana rupanya Sinar Kampar tutui. Apa perasaan awak? Aneh. Di mana lo kan cari sempurna bawang le untuk mendefinisikan makan enak. Otak kita ini repot. Padahal obat makan yang paling enak itu lapar.
Litak tu obat makan yang paling enak. Kalau awak lapar, pucu ubi loma je. Obat tidur paling enak. Ngantuk. Kalau orang ngantuk di aspal akan tidur dia. Kita ni repot menterjemahkan dunia. Dunia ni indah. Dunia ni mudah. Tapi otak kita yang menyulitkannya. Maka saya minta buat kita bersama. Hidup ni simpel saja. Tidak usah neko-neko. Karena hidup ni biasa-biasa saja. Orang-orang mati-matian cari makan. Sampai-sampai lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan. Sampai-sampai terlambat makan. Bahkan ada orang mati-matian cari makan. Sampai-sampai inyo surang pun tak bisa makan. Summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allah selesaikan setiap urusan kita. Allah sampaikan puasa kita di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.